Sudah jatuh tertimpa tangga. Wow, kata itulah kita sematkan untuk pemain diaspora kita yaitu Nathan Choaon yang mana secara resmi memutuskan kontraknya dengan klubnya Swansea. Jadi Swansea dan Nathan Choaon ini sepakat untuk mengakhiri kerjasama di antara mereka. Ya, meskipun sebenarnya masih ada sisa 1 tahun lagi sebenarnya sisa kontraknya. Tapi karena kurangnya menit bermain di klubnya Swansea sekarang, jadi Nathan Choaon kayaknya udah mulai resah, gelisah, dan cemas-cemas gitu ya kan. Kalau misalnya tetap lanjut nanti di Swansea bakal bahaya nih untuk karirnya. Jadi mau nggak mau dia mengambil langkah yang bisa kita bilang cukup berani dan cukup tepat juga sebenarnya. Yaitu dengan memutuskan kontraknya dengan dengan sebuah klub championship yaitu Swansea City. Jadi ini berita yang bisa kita bilang cukup mengejutkan di tengah-tengah badai, bukan badai bisa kita bilang ya, badai ramenya pemain diaspora yang diisukan untuk bergabung ke Liga 1 ya kan. Nah, tambah lagi Nathan Choaon ini kayaknya bakal meramaikan nih bursa pemain yang bakal merapat ke Liga 1 demi 1 menit bermain. Nah, sesuai dengan judul ya, sudah jatuh tertimpa tangga. Kenapa aku bisa bilang sudah jatuh tertimpa tangga kepada Nathan Choaon? Yang pertama, tertimpanya dulu. Tertimpanya adalah dia sudah mulai kehilangan tempatnya di timnas. Ya kan? Jadi dia udah mulai kehilangan tempat di timnas karena banyaknya pemain-pemain diaspora lain yang baru bergabung dan kebetulan kemampuannya di atas rata-rata dan di atas seorang Nathan Choaon. Sehingga dengan hadirnya pemain baru tersebut, dia mulai kehilangan tempatnya di timnas, guys. Padahal dulu sebelum hadirnya pemain-pemain tersebut, Nathan Choaon bisa kita bilang sebagai salah satu pemain andalan timnas, ya. Bahkan bisa kita bilang tulang punggung timnas di lini tengah bersama dengan Ivar Jenner sebelum hadirnya Tom Hai dan juga sebelum hadirnya Pelupessy. Dan ditambah lagi di bek kiri udah hadir seorang Kelvin Verdong, udah hadir lagi pemain sekelas Dean James, semakin membuat posisinya terancam. Ditambah lagi untuk di lini back itu makin hadir ada yang namanya Miss Hilgers, baru Ijaz. Nah, ini semakin memupus harapan daripada seorang Nathan Choaon untuk turun di level timnas Indonesia. Kenapa? Karena ini posisinya Nathan Choaon udah diambil semua sama pemain-pemain yang notabene sering bermain di klubnya dan juga jadi andalan di klubnya. Nah, jadi for your information guys, main position atau posisi utama daripada Nathan Choaon ini adalah back kiri. Nah, di back kiri itu udah melimpah ruah. Dean James, Kelvin Verdong ini udah nggak bisa tergantikan sebagai back kiri, sebagai pemain pertama, pemain kedua. Belum lagi nanti di situ ada Sean Patinama, belum lagi nanti ada Pratama Arhan, ya kan? Ini udah gila ini persaingan daripada back kiri guys. Belum lagi masuk seorang Nathan Choaon. Nah, ini berat nih, berat kali kalau udah di posisi back kiri. Nah, kalau kita masuk ke defensive midfielder itu udah ada Joel Pelupessy. Apalagi kemarin Joel Pelupessy tampil impresif waktu ngelawan China dan juga ngelawan Bahrain. Jadi bukan hal tidak mungkin Nathan Choaon pasti akan terpinggirkan. Sudah. Baru juga kalau kita masuk ke center back, ini bisa jadi itu bisa 3 posisi, back kiri, center back dan juga defensive midfielder. Nah, back kiri udah nggak mungkin. Defensive midfielder nggak mungkin. Nah, di back tengah, nah ini makin berat lagi. Persaingan di back tengah ini bagaikan apa bisa gitu. Bahkan ini posisi yang paling sulit. Kenapa? Di situ udah ada Kevin Dix bisa sebagai back tengah, Rizky Ridho, baru juga Justin Hubner, Bang Jai, ada lagi Miss Hilgers, ada lagi Jordi Amat. Wah, ini gila. Paling mewah itu di back tengah dan back kiri. Nah, bukan hal tidak mungkin ya Nathan Choaon jadi cuma penghias bangku cadangan. Mungkin sekarang masih bisa jadi penghangat bangku cadangan. Mungkin di kemudian hari dengan banyaknya lagi pemain-pemain diaspora yang muncul ke timnas, bukan hal tidak mungkin nanti Nathan Choaon ini juga akan tersisihkan, nggak dipanggil lagi, ya kan? Sama kayak Sean Patinama, ditambah lagi kemarin juga nggak bagus juga waktu ngelawan Jepang ketika diturunkan. Ini bisa jadi Sean Patinama juga lambat laun sama kayak Nathan Choaon, ya kan? Tersisihkan dari timnas. Apalagi mereka juga tersisihkan dari klub. Makanya aku bilang tadi judulnya apa? Sudah jatuh tertimpa tangga. Udah di timnas mereka udah mulai tersisihkan, di klub mereka juga dicampakkan.
Kasihan juga sebenarnya kita nengok pemain-pemain diaspora kita ini guys. Contoh kayak tadi aku bilang Nathan Chow di level klub. Berapa kali coba dia main? Dia itu gabung ke Swansea kalau nggak salah tahun 2023. Ini udah 2025, 2 tahun, udah 2 musim dia di Swansea. Tahu nggak kalian berapa kali dia main? Dalam 2 tahun itu kalau nggak salah itu udah main 3 kali. 1 kali di Championship, 2 kali dia itu main di Piala Carabao ya kan? Piala Carbo, itulah yang Carabao itu. Nah, bayangkan 3 kali dalam setahun. Nah, ini kan sangat memprihatinkan untuk seorang pemain. Apalagi dia itu butuh menit bermain untuk mendapatkan kemampuannya gitu loh. Kalau latihan-latihan nggak main juga kan kasihan. Terakhir, ini juga lah yang mempengaruhi performa dia ketika di timnas. Ketika itu, lihatlah Nathan Chow waktu lawan Australia. Karena jarang main di level klub bersama dengan Swansea, dia juga keteteran menghadapi Australia. Apalagi lawannya langsung Australia. Mungkin kalau tadi lawannya kayak Vietnam, Thailand, atau mungkin lawan Malaysia, mungkin masih bisa lah dia mengimbangi ya kan. Tapi tiba-tiba jumpa lawan Australia, apa nggak kalang kabut dia? Dan terbukti kan banyak gol tercipta daripada Australia karena kesalahan daripada Nathan Chow. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ya karena nggak dapat menit waktu bermain di klub. Kenapa dia nggak dapat waktu nggak dapat jam terbang yang banyak di klub? Karena mungkin kurang perform. Nah, ini banyak alasan kenapa dia nggak perform. Janganlah kita masukkan ke alasan pribadi. Nanti ada netizen, iya bang, dia masih bercewek aja. Ya itu urusan pribadi lah. Kayak Justin Hubner bercewek aja kerja, jagonya ya kan. Nah, udah nggak usah bahas. Kalau pribadi biarlah pribadi ya kan. Yang penting kita bahas persepak bolaannya, karir sepak bolanya, seperti itu guys. Jadi ini nih yang kita takutkan. Jadi lambat laun ini pemain-pemain timnas kita ini yang bermain di Eropa itu resmi jadi pengangguran. Kayak Sen Patinama sekarang cobalah kemana dia ini kan belum jelas nasibnya ini. Memang katanya oke lah ada Buriram. Iya kalau betul terjadi ke Buriram, kalau enggak terakhir ke Liga 1. Bahkan pemain sekelas Tomahaya aja juga diisukan bakal merapat ke tim-tim Liga 1. Rafael Strike lagi resmi selesai dengan klubnya. Nah, ini sangat kasihan kita nih pemain-pemain diaspora kita ini. Ada apa? Ini kenapa gitu loh? Kok bisa gini gitu? Kenapa pemain-pemain diaspora kita ini kan gitu jadinya? Patut kita pertanyakan, patut kita ini buat penelitian nih kenapa gitu ya kan? Baru beda ya dengan pemain-pemain kita yang lain kayak Kevin Dix, malah makin gacor dia. Malah direkrut sama Mönchengladbach. Kan? Contoh lagi kayak Dean James. Malah dia direkrut sama AEK Athens. Jumpa dengan Lord Martial di sana nanti. Salah satu klub papan atas Liga Yunani. Memang kalau dari Liga kalah lah dibanding Liga Belanda. Tapi AEK Athens kan rutin main di Eropa. Kan klub besar. Begitu ada mahar transfer di situ guys. Sebenarnya Nathan Chow ini bagus guys. Bahkan bisa kita bilang bagus sekali. Kenapa? Ingat nggak kalian waktu di zaman Piala AFC U23? Waktu dia itu masih klubnya Heerenveen. Bayangkan, itu kita sampai mohon-mohon ke Heerenveen kan, netizen itu ngerame di sosial medianya Heerenveen untuk ngelepas Nathan Chow untuk main di Piala AFC U23. Karena kita tahu Piala AFC U23 ini kan nggak masuk kalender FIFA, jadi nggak bisa sembarangan lah ngelepas pemain-pemain itu kan. Nah, dilepaslah Nathan Chow tadi biar untuk Piala AFC, dan dia tampil bagus sekali. Bahkan bisa kita semifinal di Piala AFC itu salah satunya karena ada peran dia dan kontribusi dia loh. Waktu ngelawan negara-negara kuat kayak ngelawan Australia kan, dia itu cetak assist kan lawan Australia, makanya kita bisa menang lawan Australia U23 yang Komang cetak gol nggak salah, itu assist dia. Ya kan, baru di lini pertahanan, lini tengah juga dia solid ketika menghadapi klub negara-negara lain kayak lawan Korea kemarin juga kan, yang walaupun yang cetak gol itu Rafael Strike manfaatkan daripada umpan si Ivar Yener. Nah, ini pemain-pemain kita sebenarnya berpotensi guys, serius punya potensi, tapi entah kenapa di level klub mereka ini sekarang lagi keteteran. Bayangkan guys, kayak Bang Jai, makin jagonya dia di klubnya kan. Bahkan market value-nya naik gitu loh, drastis. Yang kemarin tuh sebelum ke timnas itu sekitaran 19 miliar ya market value dia. Sekarang udah 170 miliar. 130, 100, pokoknya udah 100-an dia tuh nggak salah. Market value daripada seorang Bang Jai Jazz. Kan ngeri itu loh. Bukan kaleng-kaleng. Makanya ini
kita nggak bisa juga mengatakan hanya gara-gara masuk timnas pemain diaspora kita ini menurun karirnya. Nggak bisa juga kita bilang kayak gitu, karena terbukti ada pemain-pemain yang masuk timnas juga bagus kok gitu loh, malah makin bagus karirnya, kayak Bang Jaijaz contohnya, walaupun nggak semua gitu ya kan. Nah ini menarik lah kita pantau gimana perkembangan daripada Nathan Chuaon, karena jujur ya, Nathan Chuaon ini kan sempat bagus main di Excelsior di klubnya Belanda, terus direkrut lah sama Swansea. Bahkan dia ngerekrut dari Excelsior ke Swansea itu pakai mahar transfer loh, kisaran 350 euro k 350 k euro, atau kisaran kita bilang sekitar 6,7 miliar itu rekrut dari Excelsior ke Swansea. Rupanya di Swansea nggak perform, dipinjam kalah ke Heerenveen, sempatlah satu tim sama Tom Hai di sana kan. Di Heerenveen juga kayaknya nggak perform, terakhir dibalik kalah ke Swansea. Nah pas di Swansea, dia ini cadangan mati, terakhir nggak terpakai sama sekali, dan berakhir dengan pemutusan kontrak secara kedua belah pihak. Seperti itu guys. Oke guys, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang berakhir tragisnya beberapa pemain Liga 1, pemain diaspora kita dengan klub-klubnya dan terancam bermain di Liga 1. Walaupun sebenarnya bermain di Liga 1 juga nggak buruk-buruk amat, tapi kan sangat disayangkan pemain kita yang mungkin masih muda, masih bisa punya peluang karir di Eropa, tapi cepat kali balik ke Indonesia. Kalau tadi umur-umur 31, 32 atau 33, oke lah main di Liga 1. Tapi kok masih 23 loh umur daripada si Nathan Chuaon. Sangat-sangat kita sayangkan. Kan? Oke guys, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang Nathan Chuaon yang setelah resmi berpisah dengan klubnya, dan gimana pendapat kalian tentang banyaknya pemain-pemain diaspora kita yang kontraknya selesai dengan klub mereka dan tidak diperpanjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.